Aksi nyata, Modul 1.4, Budaya Positif. Rancangan tindakan aksi nyata, Modul 1.4, Budaya Positif. Latar belakang, sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Di sekolah anak mendapatkan ilmu, pengalaman, bersosialisasi, mengamalkan ilmu yang telah didapatkannya dan proses pembentukan karakter dalam diri. Membangun karakter dapat dilakukan dengan cara melakukan pembiasaan yang baik. Pembiasaan inilah yang dikatakan budaya. Agar tercipta karakter yang baik, maka diperlukan budaya yang positif. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Tujuan 1. Membantu proses belajar mengajar sehingga lebih berpihak pada siswa. 2. Membentuk hubungan positif antara guru dan siswa. 3. Membiasakan siswa menerapkan budaya positif agar dapat membentuk karakter positif. Tolak ukur. 1. Siswa aktif dan semangat belajar. 2. Guru dan siswa saling peduli, menghormati, dan menyayangi. Lini masa tindakan. 1. Mensosialisasikan gagasan kepada guru dan pengawas SD. 2. Diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil. 3. Menentukan jadwal koordinasi untuk sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. 4. Membuat keyakinan untuk mewujudkan kelas impian. Dan 5. Mendesain keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Guru, pengawas SD dan stakeholder yang ada di sekolah. 2. Orang tua sebagai pendamping peserta didik dalam menerapkan budaya positif. 3. Komite sekolah, dan 4. Lingkungan sekolah. Aksi nyata, membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal membangun budaya positif. Dokumentasi kegiatan aksi nyata, Modul 1.4, Budaya Positif. Membuat keyakinan kelas. Desiminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Ibu Sulikah selaku pengawas SD Depit 3, Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Depit 3 dan atau yang mewakili, izinkan kami di sini berdiri di depan Bapak Ibu. Kami bermaksud melakukan kegiatan berbagi praktik baik dalam hal ini, yaitu disiminasi berbagi pemahaman dan pengalaman Modul 1.4 Budaya Positif dalam rangkaian pendidikan guru penggerak yang sedang kami ikuti, yaitu pendidikan angkatan 9 rekognisi. Ya, kami di sini nanti mohon waktunya kurang lebih 60 menit sebagai tagihan tugas kami untuk menyebarkan pemahaman terkait dengan budaya positif. Nanti Bapak Ibu akan tahu, kita tadi di rapat banyak sekali disinggung terkait dengan disiplin, utamanya untuk di sini membentuk atau mewujudkan budaya positif di satuan pendidikan. Ya, adapun untuk agenda kegiatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi tentang budaya positif, kemudian yang ketiga adalah diskusi dan berbagi, kemudian yang keempat refleksi, dan terakhir kelima ada penutup. Nah, adapun tujuan untuk kegiatan hari ini, yang pertama, calon guru penggerak khususnya saya akan berbagi dan berdiskusi dalam forum seminar ini terkait dengan penyebaran pemahaman tentang budaya
positif di sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu peserta nanti dapat mampu memahami apa itu budaya positif. Dan yang ketiga adalah tujuannya adalah sebagai tugas aksi nyata saya di guru penggerak pada modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini agar kita lebih fresh, lebih lebih fokus dan lebih bersemangat lagi, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk senam pagi. Senam pagi. Kegiatan senam pagi di sini tidak harus berdiri, tidak harus berdiri, tapi bisa dilakukan sambil duduk. Udah. Monggo, ini ice breaking saya di awal kegiatan ini agar kita lebih fresh lagi untuk mengikuti aktivitas ini. Mari kita senam sejenak kurang lebih 2 menit dengan mengikuti gerakan sederhana sambil duduk seperti yang ada di layar. Take it down. It's up, up, take it down, take it down. Up, up, take it down, up, up. One stop. Kanan, kiri, kanan, kiri. Out, in, Ya, good. Out, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, ayo lebih semangat Pak Saparmin. Pak Habib, dalam pantauan Pak Habib. Kanan kiri Pak Habib. we're gonna have a nice easy sway. Snap Ya, up. slow Pak Habib. Iya. Ready to cross our shoulders. Burimba, senyumnya mana Burimba? There we go. It is cross, shoulders, swag, in it out. Cross, shoulders. Oke. Punch it up. Up. Ya, kanan, kiri. Ya, ya, kanan, kiri. Oke. Start from the top. Ya, In, out, in, change. Push, forward, oke. easy sway. Ya, cukup Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Semoga dengan meringat ya Pak. Ya. Rata-rata yang suka gerakan seperti ini ibu-ibu Pak. Biasanya kalau ibu-ibu untuk walking. Iya. Iya. Semoga kegiatan tadi bisa menambah semangat Bapak Ibu, merefresh apa yang sudah dilaksanakan untuk pagi hari ini. Ya. Nah, kita udah ya. Jadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, menurut beliau pendidikan itu adalah menuntun dari segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dari kata-kata menuntun ini sangat mendalam maknanya kalau kita gali ya.
tidak semua anak itu punya kemampuan yang kita harapkan. Anak itu unik, anak itu hal yang punya keistimewaan masing-masing, sehingga kalau kita betul-betul memahami filosofinya KLD ini, kita mengajar setiap hari itu tentu akan lebih berpihak pada murid, tidak selalu melulu tuntutan dengan tujuan, tetapi lebih ke menuntun. Jadi menuntun anak untuk mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian dasar pendidikan ini anak berhubungan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini maksudnya adalah anak itu lahir dengan kondisinya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Dan kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zaman. Anak zaman dulu dengan zaman sekarang juga berbeda. Tentu perlakuan kita terhadap mereka pun haruslah berbeda. Kemudian kita mengenal dengan sistem AMONG, yaitu teologi pendidikan Gajah Dewantara, yang seperti kita ketahui bersama, ing ngarsa Tulodo, ing madya manggon karsa, tumburi handayani. Ya, selanjutnya salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan bentuk sebuah budaya positif. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah pernah atau sudah mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan baik ini. Hal-hal tersebut dalam rangka ini membentuk suatu budaya positif. Mungkin di pagi hari kita biasa melaksanakan kegiatan menyambut anak-anak datang dengan 5S, senyum, sapa, salam, santun, sopan dan santun. Kemudian juga pembiasaan positif, gerakan literasi. Kemudian juga ada untuk menanamkan religius, doa bersama, kemudian berbaris sebelum masuk ke kelas. Kemudian ada lagi Asmaul Husna, itu juga salah satu bentuk-bentuk kebiasaan-kebiasaan baik dalam rangka membentuk budaya positif. Nah, kalau kita buat semacam diagram dari paling kecil itu, kalau ada di kelas dulu kita kenal peraturan kelas, tapi sejak beberapa ini ada kegiatan guru penggerak itu, peraturan kelas berganti paradigma menjadi kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu akan memunculkan suatu keyakinan dari diri warga sekolah atau dalam diri adalah murid, muncul namanya keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas akan bentuk circle menjadi lingkaran positif, dan pada lingkup luasnya di suatu sekolah ada budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman tentang materi di dalam modul guru penggerak, yaitu budaya positif. Ada 6 hal nanti yang akan kami coba sampaikan. Yang pertama nanti ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi.
kemudian 3 adalah keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi tentang 5 posisi kontrol seorang guru di sekolah, yang keenam restitusi yaitu pelaksanaan atau melaksanakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentang disiplin positif. Jadi apa itu disiplin positif? Mungkin kita baru dengar istilah disiplin, ya disiplin. Kalau saat ini mungkin kita kenal orang disiplin itu karena adanya peraturan, tapi sebetulnya disiplin yang diharapkan itu karena muncul dari dalam diri kita, ya, dari hati khususnya. Kemudian dari hati akan menggerakkan tubuh kita bagaimana menempatkan diri, menghargai diri kita atas tujuan dari disiplin ini. Nah, disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan mendidik anak, murid maksud kita, ya, di sekolah, agar anak dapat mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang dihargai sehingga anak memiliki motivasi intrinsik. Jadi tadi seperti saya sampaikan, disiplin positif itu memunculkan motivasi dari hati kita, ya, dari dalam diri kita untuk tadi memilih tindakan yang pacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti kita ketahui adalah nilai-nilai positif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal itu apa aja? Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Oke, kata kuncinya adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Jadi setiap individu untuk nilai-nilai kebajikan ini, hal kecil yang seperti adalah disiplin, jujur, toleransi, menghargai, menghormati, mandiri, dan hubungannya dengan sifat-sifat positif manusia. Nah, di beberapa tahun terakhir ini, beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai kebajikan untuk anak-anak di setiap pendidikan di seluruh Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila yang merupakan saat ini sedang didengung-dengungkan oleh Kementerian Pendidikan melalui program-programnya, entah itu di guru penggerak, sekolah penggerak, ataupun kurikulum merdeka yang saat ini sedang berjalan. Harapannya anak-anak di seluruh Indonesia memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Ya, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Menurut Diane Goshen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini kaitannya dengan disiplin. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu berperilaku itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
biasanya orang yang memiliki motivasi ini perilakunya menghindari hukuman dengan ciri-ciri ini. Dia akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kaitannya dengan peraturan misalkan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ciri-cirinya itu orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa akan yang saya dapatkan bila saya melakukannya. Jadi mencari imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan orang ciri-ciri orang yang punya motivasi ini akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sekolah kita biasa menerapkan disiplin. Nah, biasanya kita juga menemui anak-anak mungkin terjadi gesekan sehingga menyebabkan adanya hukuman terhadap disiplin tersebut. Nah, di sini kita mengenal ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi tentu dua hal yang berbeda, tapi hampir mirip. Kira-kira kesamaannya apa? Ada yang tahu mungkin? Oke. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran entah itu di sekolah atau di tempat umum biasanya akan berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang sering kita temui kalau di sekolah dulu ya, anak terlambat biasanya diinjir atau disuruh berdiri atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Anak tidak mengerjakan PR, harus mengerjakan di luar. Kemudian anak bertengkar, anak ramai di dalam kelas, tentu ada hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam program disiplin positif kita mengenal ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah suatu pendekatan, suatu cara. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Jackson Gosset. Nah, berbicara mengenai hukuman dan konsekuensi, ini adalah hal-hal dasar yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Biasanya kalau murid yang kita beri hukuman itu dia akan merasa tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi tidak sakit ya. Kemudian yang kedua, kalau hukuman membuat anak sakit, entah itu fisik maupun hati, dalam jangka waktu yang lama. Yang ini yang agak berbahaya kalau menyentuh hati sampai hatinya sakit. Makanya kenapa kok ada baru-baru ini di media seorang guru dibacok, dibacok muridnya karena mungkin dia dihukum sampai tadi meledak, anaknya sampai meledak. Ya, kemudian konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi waktunya hanya pendek, hanya tidak membuat nyaman. Kemudian hukuman
akan membenci kedisiplinan. Jadi dengan adanya memberi hukuman, justru anak itu benci terhadap disiplin. Sedangkan kalau konsekuensi diberikan kepada anak, anak akan menghargai disiplin, maka dia akan mungkin tidak akan mengulangi atas kesalahan yang sudah diperbuat. Kemudian yang kelima, hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman menetapkan konsep diri anak menjadi pribadi yang buruk. Kalau konsekuensi menetapkan anak sebagai konsep diri yang baik, masih bisa diperbaiki artinya. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau anak diberi hukuman, dia akan berusaha berbohong, menyembunyikan atas kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi, anak untuk belajar mematuhi peraturan. Kemudian dampak, hukuman membuat anak itu merasa marah, memiliki rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi, hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi tidak punya efek yang lama, tidak punya efek lama. Contoh konsekuensi itu seperti ini. Pada saat olahraga, anak itu datang terlambat, maka guru olahraganya sesuai konsekuensi disuruh lari lapangan 1 kali. Di situ kan termasuk hukuman Bapak Ibu, karena pada saat jam olahraga dan ada kaitannya, ada kaitannya. Nah, kemudian ini juga mengenai hukuman dan konsekuensi tadi. Jadi hukuman itu menyebabkan anak itu punya identitasnya gagal, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu disiplin, anak nanti akan memiliki identitas yang sukses. Nah, melalui restitusi ini, melalui pendekatan restitusi, anak akan diajak nanti menentukan pilihan, menentukan solusi permasalahan yang ia lakukan. Kemudian akan menguatkan murid dalam waktu yang panjang. Nanti Bapak Ibu akan kami tontonkan, perlihatkan beberapa praktik-praktik kegiatan restitusi. Nah, mari kita coba menjawab. Dari belakang tampil Pak Habib. Oke, mungkin saya bisa dibantu oleh Bapak Ibu peserta di sini untuk menjawab kira-kira pernyataan dari tindakan guru berikut termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Oke, pertanyaan pertama. Anak diminta mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Jadi anaknya itu terlambat, kemudian diminta untuk menulis sebanyak 100 kali kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul. Gak ada sangkut pautnya, ibu terlambat aku suruh nulis. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, sudah mulai agak-agak nyambung. Yang keempat,
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersinggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini agak-agak. Duduk di bangku pinggir lapangan jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Bisa masuk konsekuensi. Konsekuensi, ya, karena tindakannya mencederai maka rensik. Terus terlambat hadir 15 menit dalam pembelajaran daring, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari melilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman. PJOK. Konsekuensi. Anggap aja pemanasan. Oke. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Jadi setelah ini kita kembali membuka wawasan kita bahwa hukuman tadi seperti di awal sifatnya itu membuat anak itu menjadi identitas gagal. Jadi membekas. Kalau dulu berbicara mengenai hukuman, saya pun dulu ketika SD pernah dihukum dan saat ini ingatan itu membekas di saya. Nah, termasuk dengan beberapa contoh di layar tadi. Apabila itu terjadi pada murid-murid panjenengan, itu juga akan kembali teringat di masa depan si anak tersebut. Tetapi kalau konsekuensi lebih menuju ke penyelesaian atau ada alternatif ya. Nah, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga untuk memperbaiki hubungan dan bersifat hanya tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak harus dilaksanakan, hanya berupa tawaran, tidak harus dipaksakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi untuk berrefleksi diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi lebih fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak terus berbuat salah itu dikucilkan, tetapi tetap kita rangkul, kita kembalikan pada kelompok. Nah, kita ke keyakinan kelas. Seperti di tadi ya, keyakinan kelas. Di awal tadi sudah saya sampaikan, dulu kita kenal ada peraturan kelas, tapi beberapa tahun terakhir berubah
menjadi kesepakatan kelas, kemudian lebih naik levelnya menjadi keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Seperti mungkin kalau peraturan kelas ya, dilarang membuang sampah. Kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempat sampah. Nah, itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti mungkin Bapak Ibu bisa bersani di ruang kelas ini. Itu ada kesepakatan kelas yang mungkin sudah dibuat oleh gurunya Pak Sis melalui kegiatan seperti ini. Jadi mungkin awalnya anak-anak diajak untuk bercurah pendapat hal-hal positif yang ada atau disepakati di kelas ini. Seperti itu, berdoa sebelum dan sudah belajar. Kemudian anak-anak tidak curah pendapat, menempelkan melalui kertas berwarna-warni ya Pak Sis biasanya. Kemudian dikumpulkan jadi satu, disepakati, menjadilah kesepakatan kelas. Nah, itu bisa kita tinjau dari waktu ke waktu. Artinya mungkin tahun pelajaran ini bisa kita tambahkan atau bisa dikurangi. Seperti itu. Nah, berikut adalah prosedurnya. Secara singkat, prosedur pembentukan keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah, kalau itu keyakinan sekolah, atau murid di kelas untuk bercurah pendapat apa yang perlu disepakati. Jadi ditajak kita bercurah pendapat dulu. Yang kedua, dari kegiatan curah pendapat kita mencatat semua masukan-masukan dari warga sekolah atau dari murid-murid kita melalui kertas sticky note itu atau kertas poster. Kemudian yang ketiga, menyusunnya menjadi keyakinan kelas sesuai prosedur. Contoh, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Di sini ada contoh kalimat negatif adalah jangan berlari-lari di kelas. Kemudian dirubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Kemudian yang keempat, tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kita tinjau. Jika masih ada pernyataan-pernyataan berupa peraturan atau kalimat-kalimat negatif, kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Kemudian setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah dibuat, keyakinan kelas buat dalam bentuk seperti papan tempel seperti itu, pakai seperti poster mungkin, kemudian dipajang di tempat yang mudah terlihat oleh seluruh warga sekolah atau warga kelas. Prosedur membentuk keyakinan kelas. Nah, ini materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita mengenal ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Kemudian yang kelima kekuasaan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melakukan pelanggaran atas peraturan, sehingga akan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh itu kalau kita ada di kelas, anak terkadang dengan pelajaran tertentu, matematik misalkan ya, itu banyak anak, kebanyakan kalau dengan matematika kan anak mayoritas nggak suka gitu, mungkin berhubungan dengan hitung-menghitung. Nah, sebetulnya anak itu punya kebutuhan tersendiri. Mengapa anak itu mungkin nggak respect dengan pelajaran matematik? Apakah gurunya, cara ngajarnya? Nah, kita sebagai guru harus tahu kebutuhan apa yang ia butuhkan. Kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan anak. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan penguasaan dengan cara mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti secara fisik. Kita sebagai guru dapat melibatkannya dalam kegiatan seperti memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Seseorang yang tidak diterima oleh teman-teman, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak dipenuhi. Oleh karena itu dia akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan orang lain, jadi memuncil bedanya. Nah, sebagai guru kita harus membangun relasi, membangun hubungan untuk membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak tersebut. Anak ada ya, mungkin anak itu gak dikandani ya, teman-temannya mengecil dengan punya teman dia wasiku di kelas. Nah, hal itu bisa kita atasi kita sebagai guru dengan cara ini, membangun relasi, membangun hubungan secara intim. Dalam sini adalah kedekatan, sehingga anak itu akan kembali membangun kepercayaan untuk mau bergaul dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya ini materi yang kelima, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, dalam program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Gosen, pendekatan restitusi ini mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga adalah sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, berikut akan saya tampilkan contoh penerapan posisi kontrol seorang guru terhadap beberapa kasus atau peristiwa pelanggaran yang ada di suatu sekolah. Atau monitor, dan ini merupakan salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Ya, itu contoh penerapan posisi kontrol seorang guru. Jadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling terakhir adalah posisi manajer. Dan harapannya kita sebagai pendidik dapat menjadi posisi kontrol yang kelima. Memang tidak mudah, itu butuh proses, dan rata-rata saat ini mungkin kita masih berada di level posisi 1. Ya, kalau posisi 1 biasanya bawaan karakter kita, Bu. Jadi karakter kita kalau tahu anak mungkin melanggar keyakinan atau peraturan yang sudah ada, langsung refleks. Iya. Tapi dari dalam rangka menerapkan disiplin positif, mari bersama-sama mencoba menerapkan contoh-contoh penerapan posisi kontrol tersebut dalam menciptakan disiplin positif. Oke, baik, ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak didik melakukan restitusi. Jadi ada 3 langkah utama dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi biasanya pada langkah itu anak tidak serta-merta berbuat salah itu dia saja. Orang lain pun juga pernah melakukan kesalahan, termasuk guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak diajak untuk tahu bahwa tindakan yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sehingga dia akan merasa bersalah atas tindakannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian dari menanyakan keyakinan ini, kita selaku guru bisa menerapkan posisi kontrol yang kelima tadi, mengajak murid kita untuk mencari alternatif solusi
bagaimana agar perbuatan yang ia lakukan itu tidak terulang. Nah, dengan melaksanakan segitiga restitusi ini, ya seperti tadi yang saya sampaikan, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak si anak saja. Kemudian biasanya kita sebagai guru mengucapkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, guru biasanya menyampaikan kamu tentu punya alasan mengapa terlambat, kemudian atau kesalahan yang diperbuat, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan mungkin kalau dia berbuat kesalahan. Kemudian pada tahap ketiga menanyakan keyakinan, biasanya guru akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa. Nah, sebagai contoh kemarin saya mencoba menerapkan, tapi ini cuma acting Bapak Ibu, acting, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi karena juga sebagai takdir saya. Gimana Pak Sis? Tulisannya ciri-ciri kan? Iya. Masa? Aksi nyata topik disiplin positif. Sekitar gitu Bapak Ibu. Saya nggak lupa nama. Ya, ini contoh saya dalam menerapkan segitiga distribusi. Ya, percepat aja. Jadi kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Pada hari kamis kemarin siswa saya, dalam ini saya ada bayi guru kelas 6. Dia datang terlambat, namanya Kiki. Dia terlihat murung dan kurang bersemangat. Kemudian saya selaku guru kelasnya mencoba untuk menanya Kiki alasan mengapa ia terlambat. Itu Yesus.
saya ini acting. Nah hasilnya galak kalau kurang keras. Iya. Soalnya alat rekamnya seadanya. Apa didamping apa saya desapel nek didamping. Iya. Masuk. Nah ini di sini saya mulai menerapkan yang namanya segitiga restitusi di sini. Jadi kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Kenapa? Kamu tadi berangkat dari rumah jam berapa? Nah, kalau kamu tahu setelah kita mau jam berapa? Nah, kalau kamu berangkat jam 7.12, tentu kamu pasti terlambat datang ke sekolah. Apa kalau kamu sudah datang tepat waktu? Nah, tidak apa-apa. Itu hal yang manusiawi. Semua manusia ada Nah ini menstabilkan identitas. Ya Pak Aldi. Aku itu tidak akan mencari siapa yang salah. Tapi kita cari solusi agar kamu datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Nah, coba apa yang menyebabkan kamu tadi datang terlambat ke sekolah? Nah ini tahap memvalidasi tindak kekuasaan. Kamu baru kesiangan. Kenapa kamu kok baru kesiangan? Oh, ternyata Saya di menerus takut menggitu. akhirnya kamu kesiangan dan terlambat sekolah. Begitu. Coba Iki, kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin. Nah ini tahap menanyakan Kamu keyakinan. terlambat sekolah termasuk keyakinan kelas kita. Berarti kami telah melanggar keyakinan kelas. Kamu ingat keyakinan kelas kita seperti apa? Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat. Sekarang, langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah lagi? Nah, apa itu akan kamu lakukan? Bagus. Jadi, kamu sudah berusaha untuk memperbaiki diri kamu. Saya berharap kamu dapat mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sudah karena sudah di kelas dan melanjutkan pelajaran. Nah, Itu sekilas mungkin penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan sesuai alur atau langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi ada 3, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah apa tadi saya lupa. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, terakhir Pak Habib, ini terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi aktif. Ini Pak, yang agenda berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman peserta ada hal yang ingin ditanyakan terkait informasi atau materi yang sudah saya paparkan. Monggo ya, monggo Bu Yayu. Berdiri aja.
ini penerapan disiplin, terutama dalam kelas ya. Ini kenapa kita mengenalnya dengan kesepakatan kelas? Gitu. Kenapa kok tidak dengan peraturan kelas, gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yayu. Sebetulnya tadi sudah saya singgung, jadi sudah ada pergeseran perubahan di pendidikan ya, beberapa tahun ini. Dulu kita mengenal ada sering ya, yang sering kita kenal adalah peraturan kelas. Tapi sekarang bergeser menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Monggo kita simak. Jadi kalau peraturan kelas itu berasal dari orang lain, artinya sudah ditetapkan oleh orang lain, bukan dari warga kelas. Itu yang pertama. Kemudian dari segi tadi kebermanfaatan, kalau keyakinan kelas, motivasi anak untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan nilai-nilai kebajikan itu muncul dari dalam diri Bu Yayu. Kalau peraturan kelas itu muncul karena tadi takut mendapat hukuman, rasa tidak nyaman. Nah, jadi cenderung yang memotivasi adalah faktor eksternalnya dari luar, berbeda dengan faktor intrinsik yang muncul karena keyakinan kelas, jadi dari dalam hati. Sehingga paradigma tentang peraturan kelas ini bergeser menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selain itu, kalau peraturan kelas tadi berasal dari atau sudah ditetapkan mungkin dari dulu, kalau keyakinan kelas tidak. Keyakinan kelas berasal dari curah pendapat dari para warga kelas, murid-murid khususnya. Kemudian nanti dari pendapat tersebut dirumuskanlah menjadi kalimat positif untuk ditetapkan dan disepakati menjadi keyakinan kelas yang bisa ditaati atau dipatuhi untuk dalam rangka menciptakan tadi nilai-nilai kebajikan. Itu Bu Yayu jawaban dari saya. Mungkin untuk yang lain monggo. Oke, silakan Bu Miftah. Oke, jadi bagaimana menyentuh hati anak itu, jadi itu saya simpulkan itu. Jadi bagaimana menerapkan budaya positif itu agar bisa menyentuh hati ke anak, khususnya warga sekolah. Ya, seperti kita ketahui di sekolah itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah menuju ke arah sana. Seperti tadi di awal saya sampaikan, ada kegiatan-kegiatan pembiasaan. Nah, kegiatan-kegiatan pembiasaan itu juga merupakan salah satu cara ya dalam rangka penerapan disiplin positif, penerapan budaya positif. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu seperti tadi pembiasaan 5S. Kalau di tempat saya, di tempat sekolah saya itu begini Bu. Jadi sebelum anak-anak masuk ke gerbang sekolah, anak-anak yang entah itu naik sepeda atau yang jalan kaki
wajib hukumnya untuk senyum dulu ketika menyambut guru yang ada di, atau guru menyambut anak-anak dengan senyuman dulu. Jadi 5S diterapkan. Dan anak wajib jalan kaki Bu, sepedanya tidak boleh dinaiki. Itu sebagai bentuk penghormatan, sopan santun kalau ada orang lewat di depan. Itu yang pertama, contohnya lewat pembiasaan 5S. Kemudian dengan pembiasaan di bidang religi seperti berdoa bersama, kemudian pembacaan Asmaul Husna bersama, kemudian sholat duha bersama, itu juga dalam rangka menciptakan, menyentuh hati anak. Kita harus punya prinsip bisa nih, prinsipnya harus berhasil, sukses. Anak mungkin memang ada anak 1-2 yang terkadang sudah diajak hal-hal positif seperti itu, masih ada 1-2 yang masih aja katakanlah melanggar. Itu hal biasa. Nah, 1-2 hal tersebut monggo kita terapkan dengan cara tadi. Ada 5 posisi kontrol, juga ada segitiga restitusi. Dengan begitu anak-anak yang punya keistimewaan seperti itu kita sentuh hatinya sehingga tertanam pada dirinya untuk memiliki nilai disiplin positif padanya. Itu jawaban dari saya Bu Mita, semoga bisa memberi pencerahan kepada panjenengan. Oke, ada lagi? Cukup, ya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari saya akan mengajak berefleksi, tapi nanti saja saya akan berefleksi dengan teman-teman yang secara intens pribadi, ya. Jadi akan saya wawancarai secara individu begitu. Mungkin dari saya itu kurang lebihnya mohon maaf, tentu banyak sekali kekurangan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi wawasan kepada kita, memberi manfaat kepada kita. Dari saya kira cukup. Terima kasih Bu Sulika mendampingi dari awal sampai akhir, dan partisipasi teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Akses juga saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tadi banyak sekali mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman belajar dari Pak Mukti. Bahwasanya tadi saya mendapatkan pemahaman tentang paradigma terbaru guru saat ini ketika menghadapi muridnya, baik dari bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan satunya tadi adalah restitusi. Dan saya mendapatkan ilmu bagaimana cara menangani anak ketika dia membuat kesalahan, yaitu dengan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi tersebut anak bisa menjadi sadar, bisa menentukan dan membuat solusi sendiri. Jadi itu menjadi kebermaknaan dalam menanggapi sebuah masalah bagi individu anak tersebut. Kedepannya saya akan belajar lagi dari Pak Mukti tentang paradigma terbaru tentang pembelajaran saat ini, bagaimana kita sebagai guru bisa menghamba kepada anak, seperti itu. Terima kasih Pak, bahwa pada siang hari ini pembelajaran yang saya dapatkan adalah tentang budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Setelah itu ada 5 posisi kontrol, Pak. Tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba menerapkan materi yang saya dapat hari ini di sekolah kami, di kelas, terutama untuk posisi kontrol manager, Pak. Demikian. Perasaan saya senang sekali, Pak, karena apa? Pada siang hari ini saya mendapat ilmu baru, wawasan baru tentang bagaimana yang harus kami lakukan ketika ada masalah yang banyak. Begitu, Pak. Alhamdulillah dari apa yang disampaikan oleh Pak Mukti, saya bisa belajar banyak, terutama yang sekarang terjadi karena situasi seperti ini. Maka saya dapatkan dari Pak Mukti itu budaya positif. Wah, ini luar biasa sekali karena berbeda dengan yang saya pahami terdahulu. Karena di sini ternyata ibu guru, bapak guru harus banyak belajar tentang posisi kontrol guru. Nah, di sana ada dibedakan menjadi 5 posisi kontrol, dan saya alhamdulillah sudah banyak mendapatkan. Yang terbaru lagi bagi saya adalah bagaimana kita memahami segitiga restitusi. Kemudian dari segitiga restitusi itu diambil dari bagaimana perlunya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Padahal murid kita sendiri juga manusia yang harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Terima kasih dan alhamdulillah saya dapat banyak ilmu. Saya akan mencoba kepada murid-murid saya, sehingga saya ingin murid-murid saya itu mencoba baik dengan kesadaran dia sendiri, mencoba baik dengan keputusan dia sendiri, dan tidak terjadi pemaksaan dari guru. Terima kasih.